sekarang ya. Jadi versi Makawi dan versi Misri kembali lagi. Yang masyhur yang banyak praktisinya mah versi Misri, Bu. Begitu. Banyak pengembangnya kira-kira begitu ya. Maka kita orang Indonesia itu kiblatnya ke versi Misri tadi. Baik, sekarang kita akan coba bayati tahapan yang pertama ya. Ini kita belajar ke tausyih dulu Bapak Ibu, gimana? Setuju nggak? Iya, Sebelum ke praktek lagu yang kita aplikasikan ke Al-Quran, kita coba dulu syairnya nih. Syairnya itu dengan tausyih ini. Saya udah buat kontennya sebenarnya. Bapak Ibu sambil dengar aja nanti di rumah ya, sambil kita praktekkan dulu yang sekarang. Mungkin saya kira nggak cukup waktunya kalau cuma 1 jam, 1,5 jam gitu kan. Maka perlu ada tambahan belajar dengan minimalnya ada faktor penunjang lah, ada nanti Bapak Ibu diputar aja di rumah barangkali gitu ya untuk rekaman tausyihnya. Saya sudah buat 7 maqamat itu 7 lagu ketika zaman pandemi 2020 karena kebutuhan belajar daring gitu ya. Jadi mau nggak mau saya siapkan itu dengan sangat sederhana ya, karena udah lama sih 2021 masih belajar lah bikin video waktu itu ya. Tapi alhamdulillah tuh responnya baik, teman-teman merasa terbantu dengan yang belajarnya cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya. Paling nggak di review lagi di rumah nanti. Oke. Untuk versi Maqam Bayati dengan versi Misri, di sini ada 6 tingkatan sebetulnya. Yang wajibnya itu 4 sebetulnya. Yang 2 ini hanya variasi. Yang pertama itu koror nada dasar. Yang kedua nawa, menengah, jawab nada tinggi, jawab nada tertinggi. Kemudian ditambah 2 variasi, ada husaini dan juga syuri. Bapak Ibu mendengarkan dulu, nanti boleh sama-sama mengikuti ya. Mudah-mudahan bisa ngikutinnya nih. Ya. Udah makan kedondong. Baik. Kita awali dengan tingkatan ada koror dulu nih. Nada dasar atau nada rendah. Bapak Ibu harus menyesuaikan dari awal, jangan sampai mengambil nada tinggi. Maksudnya memulainya, misalnya jangan sampai memulai dengan nada tinggi. Nanti bisa kecapean, bisa cepet capek gitu kalau memulainya dengan nada tinggi. Maka harus menyesuaikan nadanya dengan kemampuan suaranya begitu ya. Kemampuan suara kita sekuat mana nih sebetulnya, harus kita sesuaikan. Misalkan nadanya yang awal koror, badatu bismillah, atau naik 1 tingkat, badatu bismillah. Silakan menyesuaikan kemampuan suaranya. Badatu bismillahi finnazmi awwala. Ini kita prakteknya ini dengan martabat mujawwad ya Bapak Ibu ya. Martabat mujawwad ini berbeda dengan martabat tingkatan murattal, beda. Jadi temponya lebih lambat. Kalau sudah lebih lambat itu dan dibaguskan lagunya, kalau sudah lambat itu berarti ketukan madnya pun berbeda ya. Jangan disamakan dengan pada umumnya.
Kalau ini mah hanya syair, jadi boleh-boleh aja Bapak Ibu baca panjang. Nanti kalau sudah masuk ke Al-Quran, barulah harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang betul. Makanya diajarinnya ke tawsyih dulu tuh biar Bapak Ibu tuh berlagu dulu deh, gitu ya. Minimal kenal dulu deh lagunya nih, si Bayati kayak gimana, kenalan dulu sama si Bayati. Ya. Buat patokan gitu Pak Ustaz. Ya ini patokannya itu dengan syair tausyih ini begitu. Setelah itu barulah Bapak Ibu dicoba untuk mengaplikasikan lagu-lagu tersebut ke Al-Quran. Dengan catatan harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang benar, yang bagus, yang tepat. Jangan memanjangkan harokat, ya dan seterusnya lah. Sehingga menjadi banyak kesalahan dalam baca. Kita dengarkan dulu. Jadi kalau kor itu pelan ya. Nada rendah, nada dasar, mengawali bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sudah koror. Bada'tu bi bismillah. Di sini ada enggak? Ada. Di sini ada Pak. Ada juga. Halaman 34 Ustaz. Oh iya. Bada'tu bi bismillahi nazmi awwala. Tapi kan ini Pak Ustaz, ada laki-laki sama perempuan itu Berbeda. ya. Ya. Nah, terus kalau kita contohin berarti kita otomatis Sesuara kadang kan jadi agak tinggi gitu maksudnya. Jadi memang harus menyesuaikan Bapak Ibu. Nada perempuan akan berbeda dengan nada laki-laki. Laki-laki itu punya karakter maskulin ya. Perempuan agak feminim ya. Jangan kebalik. Laki-laki suaranya feminim. Perempuan maskulin gitu ya. Jadi harus punya karakter. Gimana ya? Saya ngikutin suara mana dulu nih? Bapak maskulin dulu Pak, habis maskulin baru paslin. Laki-laki dulu baru perempuan. Baca tubi bismillah. Coba segitu dulu. Yang kompak dong. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Saya ulangi, saya contohkan lagi. Bada tubi bismillah. Bada tubi bismillah. Bada tubi bismillahi fin nazmi awwala. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala. Sekali lagi. Bada'tu bi bismillahi. Pakai perasaan dong ya. Bedakan dengan bacaan yang lainnya, karena ini kan sudah martabat mujawad. Jadi bacanya dengan apa? Perasaan. Zauqus salimah. Zauqus salimah itu apa artinya?
penghayatan yang mendalam. Ya, jadi harus berdasarkan penghayatan. Yang nyanyi-nyanyi aja kan harus pakai penghayatan. Menjiwai begitu, benar Pak Abid. Lanjut. Tabaraka rahmanur rahim wa mau'ila. Ulang, saya ulang. Tabaraka, potong-potong deh. Tabaraka Rahmana Rahima wa mau'ila. Tabaraka Rahmanar Rahim wa mau'ila. Oke. Ini panjangin Pak Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Ini kan hanya syair. Syair. Jadi boleh dipanjangin 12 rakaat. 12 harokat juga boleh. Makanya kita ke setahu saya dulu tuh gini, maksudnya biar Bapak Ibu tuh tahu dulu nih lagunya, ya. Tapi kita kembali lagi ya. Kemarin juga kita nggak bisa paksain Bapak Ibu ya. Mau bagaimanapun kalau nggak ada minat dan nggak ada bakat, nggak nyantol. Nggak ada bakat dari pohon. Pelan-pelan ya. Iya. Bisa jadi ya mudah-mudahan aja kita nggak bisa ngikutin, nanti anak keturunan kita yang bisa melanjutkan ya. Ya. Lanjut dulu ya. Minimal ini mah pengantar lah untuk pendalamannya nanti Bapak Ibu di rumah gitu ya. Ya. Gimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Ya. Jadi pengantar nagom aja lah begitu. Saya kira untuk pendalaman memang butuh waktu yang panjang. Saya pun begini Bapak Ibu. Mungkin karena kebetulan faktor lingkungan mempengaruhi ya. Saya dari kecil itu dibesarkan di pondok pesantren Al-Quran. Setiap hari digaungkan bacaan Al-Quran, nagom. Dengan nagom juga sore sama malam jadwalnya tuh. Minimal ngedengar terus kan. Iya. Karena faktor lingkungan itulah jadi terbiasa dengan nagom, baca Al-Quran dengan nagom, tilawah atau dengan lagu tadi ya. Ya, boleh jadi jika Bapak Ibu memang berada di lingkungan yang tidak yang seperti itu akan merasa asing begitu ya, nggak biasa, atau cuma dengarnya di event acara barangkali gitu kan. Yang dilagu-lagukan itu biasanya ditampilkan di di acara-acara besar begitu ya. Ada maulid di kita tuh kan, ada rajaban, ada halal bihalal, pernikahan dan lain sebagainya. Itu biasanya diawali dengan tilawah Al-Quran. Sebelum memulai acara tuh dengan tilawah Al-Quran dengan lagu, begitu ya. Ya tadi karena mungkin ini saya kebetulan dibesarkan di lingkungan yang memang fokus di bidang tilawah Al-Quran tadi Bapak Ibu. Dari SD sanawiyah tilawah Al-Quran. Kemudian di aliyah saya di pesantren di Bandung juga pesantren tilawah Al-Quran. Kemudian sampai dengan perguruan tinggi S1, S2 itu di lingkungan Al-Quranan begitu Kalau ya. nggak punya bakat,
Walaupun di pesantren nggak bisa juga loh, Ustaz. Suaranya juga nggak Ya. bagus gitu, cuman hafal tajwidnya aja. Minimal begitu tahu nada. Minimal bisa membedakan. Nggak bisa ngikutin juga minimal bisa bedain. Oh ini lagu Soba nih, saya tahu nih, saya udah kenalan nih, gitu kan. Oh, jadi tahu lagu-lagu. Minimal nebak lagu tahu lah. Nggak bisa ngikutin. Kemarin yang share itu Ini di yang Ustaz kayaknya ngacak. tos ini ada di Dari Bayati apa dulu? Ya, sudah saya siapkan. Atau Bapak Ibu kalau mau dengar di aplikasi di HP juga ada. Belajar Qiraat namanya. Gitu dia. Di aplikasi ya, app Play Store. Biasanya Ustaz dari Bayati itu ke Soba dulu apa ke Rosmi? Ke Soba dulu umumnya. Kemana ada yang itu ngacak? Ya. Siapa yang ngacak? Ya di grup Ustaz biasa lah, Pak Afif itu kerjanya. Dia mah pakai piling kan Ustaz. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi setelah koror